Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa bisa kita mulai? Bisa, Prof. Oke, sudah lihat ya, PPT-nya sudah terlihat ya? Sudah Prof, terlihat. sudah terlihat. Baik, untuk materi parasit unggas, yang topik yang kedua tentang ekto dan proto ya. Nah, kita tahu strategis di dalam pengendalian penyakit pada unggas, khususnya pada unggas-unggas komersial, seperti ayam petelur, ayam pedaging, quail, puyuh itu ya, burung puyuh itu, termasuk sekarang juga itik ya, atau bebek, karena bebek sekarang sudah masuk dalam dunia industri yang akan berkejaran dengan apa namanya, industri burung puyuh. Bahkan puyuh sudah lewat ya, dengan terlewati dengan bebek atau itik. Nah, ektoparasit pada unggas ini adalah ektoparasit yang populasinya sangat banyak macamnya, terutama pada unggas-unggas yang dengan lifespan atau masa hidup yang panjang. Kalau ketika kita berbicara unggas komersial seperti ayam pedaging, tidak terlalu banyak ektoparasit yang bisa kita eksplor karena lifespan-nya relatif pendek, hanya sekitar 32-35 hari gitu ya. Sehingga perkembangan ektoparasit di dalam siklus hidupnya sudah tidak sudah tidak sesuai dan tidak mencapai siklus yang sempurna begitu ya, sehingga hanya sekedar telur, kemudian nanti telur ektoparasit baru begitu menginjak pada stadium yang kedua, baik itu kalau kutu kita mengenal tidak ada stadium larva, kemudian kalau pada caplak masih ada, tetapi itu belum sampai ke dalam tahapan siklus yang sempurna, sehingga dalam masa pendek itu rasa-rasanya memang tidak terlalu signifikan pengaruhnya. Tetapi kalau kita berbicara ayam petelur, kita tahu lifespan-nya ayam petelur relatif panjang, bisa 1,5 tahun, bisa bahkan 2 tahun gitu ya. Atau bebek, bebek relatif juga panjang. Bebek konsumsi rata-rata masih di atas 2 bulan, 3 bulan, masih bisa berlangsung siklus ektoparasit ya. Entah itu kutu, entah itu tungau. Jadi pada unggas Anda harus tahu ya, harus ingat tungau pada unggas juga banyak ya. Seperti tungau bulu, kemudian ada tungau pada kaki, tungau pada baik sifatnya yang malupaga maupun yang sifatnya di malupaga ada Ignosera sama Amblyssera ya. Nah, itu masih bisa menjalankan siklus hidupnya dengan sempurna. Karena bebek, apalagi bebek petelur itu juga relatif panjang. Bebek pedagang sekarang kan konsumen bebek itu kan banyak sekali ya. Dulu tahun-tahun 80 itu bebek masih sekitaran daerah-daerah pengembangan bebek dulu sebagai kuliner itu kan awalnya dari saudara-saudara kita dari Madura. Tapi begitu mereka masif di dalam memperdagangkan kuliner itu, bahkan seluruh Indonesia sekarang sudah keranjingan bebek. Nah, itu lifespan-nya relatif panjang. Baik bebek pedaging maupun bebek petelur. Nah, itu pasti pada unggas ini macamnya banyak ya. Dan sifatnya biasanya obligat.
hampir mayoritas menempel pada induk semang. Maka dari itu biasanya pengaruhnya itu memang baru kelihatan dalam relatif waktu yang panjang. Karena kondisi yang demikian, fenomena yang seperti itu, sehingga kita kurang care. Peternak-peternak kurang care. Gitu ya. Jarang peternak-peternak yang kemudian mengadakan pengendalian ektoparasit berupa parasit-parasit arthropoda yang ada pada unggas. Paling mereka ributnya adalah penyakit-penyakit bakterial, penyakit-penyakit viral gitu ya, pada unggas, penyakit atau jamur yang disebabkan oleh apa pakan yang sudah berjamur gitu ya, aflatoksin, kemudian juga jamur-jamur yang lain ya. Itu yang mereka ributkan. Tetapi ektoparasit jarang yang mereka ributkan. Kecuali pada beberapa kasus-kasus yang relatif masif ya perkembangannya. Seperti ektoparasit pada unggas kan kita tidak berbicara konteks sekutu. Ada pada yang lain seperti pinjal, seperti caplak, tungo, termasuk lalat. Nah, baru mereka agak sedikit care itu kalau lalat. Lalat itu mereka rata-rata karena memang gangguannya relatif pada berbagai macam stadium, baik dewasanya sebagai penyebar pembawa, baik itu virus, bakteri, maupun jamur, atau juga gangguan akibat larva yang relatif bisa menjadikan perkembangan lebih lanjut. Kalau memang larvanya tidak banyak perhatian, dia akan berkembang menjadi pupa dan menjadi dewasa. Semakin menambah populasi lalat dewasa gitu ya. Itu mereka. Sehingga seringkali itu diabaikan. Padahal kalau dipikir jauh, kalau dihitung secara ekonomi, ektoparasit itu juga mendatangkan kerugian gitu. Termasuk yang sekarang sedang mewabah adalah tungo bulu dari kelompok Dubinidae ya. Itu tungo bulu ini relatif sangat mengganggu dan perkembangannya sangat cepat serta populasinya sangat banyak sekali. Kalau kita berbicara tentang Cnemidocoptes, pada kaki itu Cnemidocoptes mutan, pada bulu itu ada Cnemidocoptes galine, ada Cnemidocoptes jamaicensis, tetapi juga ada Cnemidocoptes pile yang ada di pial. Pial itu jengger itu yang menyebabkan pada big paruh, yang menyebabkan paruh itu bisa lepas ya. Kalau Cnemidocoptes mutan itu bisanya terjadi eksudat pada kaki, sisiknya mengelupas gitu ya. Sekali lagi kakinya bersisik gitu ya, karena predileksi Cnemidocoptes itu. Tapi pada yang Dubininia ini adalah karena dia juga aktivitasnya juga menghisap darah. Di samping mengamankan epitel. Nah, ini yang menyebabkan produksi ayam petelur itu, khususnya produksi telur yang sedang beraktif itu, signifikan dipengaruhi. Bisa sampai 20-30%, bahkan 40%. Nah, ini kita katakan demikian karena kita punya banyak pengalaman. Kita mendapat sampel atau laporan-laporan kasus baik pada ownernya atau pemilik farm-farm besar itu datang ke kampus untuk berkonsultasi tentang pengobrol. Dan itu sangat mengganggu sekali. Karena aktivitas dia menghisap, mengganggu makan epitel, kulit, dan populasinya sangat banyak. Satu ekor itu bisa sampai bahkan ratusan ribu, jutaan bahkan. Ya, sangat besar. Nanti kita akan bahas. Nah, beberapa jenis pada arthropoda atau ektoparasit pada unggas bisa kutu misalnya. Ada Menacanthus, Buclogaster, Pipeurus, Columbicolumba, Menacanthus galine, Goniototes galine, ada Gonides gigas. Semua ini adalah ektoparasit pada bulu.
ya, dia bisa melengketkan telurnya pada batang bulu atau juga pada pangkal bulu. Nah, ini biasanya pada ayam-ayam atau pada unggas yang dewasa relatif signifikansinya memang tidak kelihatan, tetapi pada ayam muda ini dapat mengganggu perkembangan pertumbuhannya. Bahkan pada ayam petelur yang relatif mau belajar petelur atau katakanlah sudah relatif dapat tertekan ya produksinya. Belum lagi termasuk gangguan ketenangan karena menyebabkan kegatalan, dia selalu gelisah. Kan kalau memproduksi telur itu kan ayam ras itu kan pemacu dan apa manajemen pemeliharaannya itu memang ayam itu dipacu sedemikian rupa sehingga kalau pada ayam broiler itu perkembangannya sangat cepat sehingga dalam tempo 32 atau 35 hari dia akan panen. Anda bandingkan dengan ayam kampung, pasti paling 6 bulan, 7 bulan itu baru panen. Itu pun ayam darah. Tapi kalau ayam broiler, kalau dipanen umur 40 hari dia sudah kayak gajah. Nah, karena pemacu yang cara perkembangannya yang begitu dipacu dengan sangat cepat itu sangat rentan terhadap gangguan. Sekecil apapun dia akan berpengaruh. Pada ayam telur juga demikian. Karena dipacu sedemikian rupa sehingga dia harus produksi telur tiap hari. Mulai dari pada saat pulet itu mulai belajar betul sampai dia akan mencapai puncak produksi ya. Nah itu karena dengan memacu pertumbuhan atau perkembangan baik dari segi perkembangan pada saat dia starter kemudian dia tahap layer dia akan mudah sekali terpengaruh oleh gangguan-gangguan itu. Nah ketidaknyamanan di dalam metabolisme pakannya karena aktivitas ektoparasit itu dia akan menurun kemampuan untuk metabolismenya karena terganggu ya. Nah pada ayam yang muda juga bisa pada saat keadaan akut atau dengan populasi ektoparasit yang banyak, dia akan menyebabkan kematian juga bisa menyebabkan. Ya. Termasuk juga beberapa jenis yang seringkali yang paling mudah dan banyak ditemukan itu dari kelompok Menacanthus ini ya. Kemudian ada kolumba. Jadi ini adalah aktivitas-aktivitas beberapa ektoparasit, terutama pada kelompok kutu pada unggas. Nah tentunya pasti ada gejala klinis yang muncul pada saat Anda tahu kalau ayam itu terganggu dia akan mematuk-matuk bulunya itu dengan istilahnya kalau orang desa didis ya. Didis itu bukan dia behaviornya sebetulnya, itu responnya dia terhadap gangguan iritasi, kegatalan itu pas. Nah kalau seperti itu gangguan dia akan tidak optimal dalam meminta metabolisme pakan yang dikonsumsi sehingga seringkali menimbulkan di samping kerusakan ya, kerusakan bulu, rontok macam-macam. Nah, juga kalau bulu itu kemudian iritasi, gatal, menggosokkan ke bagian kandang gitu ya, bulu suram, anemia karena memang beberapa kutu juga menghisap darah. Produksi telur dan berat badan pasti pada saat grower atau pada saat starter perkembangannya akan tidak optimal. Mungkin sedikit banyak mempengaruhi start produksi telur yang pada ayam telurnya. Pada ayam mereka yang sudah produksi pada stadium atau tahapan layer, dia akan tertekan ya produksi telurnya. Ya kerugiannya di samping karena tadi penurunan produksi telur, pertumbuhan yang relatif mengalami gangguan, stagnan atau juga bukan sampai stagnan, artinya pasti feed konversinya akan menurun pada ayam pedaging. Tetapi juga yang tidak lupa kita sadari bahwa ada biaya yang harus dikeluarkan peternak untuk mengendalikan itu. Otomatis cost kan. Nah itulah cost untuk mengontrol gitu ya. Nah pengendalian ini sendiri bisa menggunakan beberapa metode, baik spraying, dusting, fogging. Tapi sekali lagi pada dunia perunggasan atau industri perunggasan kita berbicara populasi, tidak berbicara individu gitu ya. Kenapa dikatakan demikian?
Kalau kita berbicara populasi, maka pengendalian akan berbeda strateginya di dalam pengendalian. Tidak kemudian pada saat ya dalam satu vlog ya, kalau Anda pergi ke, mungkin di antara Anda mungkin ada yang bapak ibunya atau tante omnya atau pak D budenya yang punya induk apa peternakan atau bisnis apa sebagai peternak pasti tahu lah. Jadi kalau misalnya dalam satu vlog itu biasanya sekitar 4.000, 3.000 atau 5.000 ya. Kemudian Anda misalnya dalam rangka pengendalian ektoparasit, Anda tidak mempertimbangkan apakah pengendalian itu bersifat mengganggu atau menimbulkan efek terhadap apa ketenangan, terhadap apa kenyamanan unggas itu di dalam melakukan aktivitas metabolisme pakan yang dikonsumsi, termasuk juga ketenangannya. Kemudian Anda semprot dengan pestisida yang sifatnya bisa menyebabkan iritasi atau menyebabkan gangguan, kegaduhan, dan makin banyak gangguan dan kegaduhan di dalam pengendalian itu, dia akan stres. Padahal orang bisnis, orang beternak itu kan bisnis. Pasti orientasinya adalah keuntungan. Nah, maksudnya mengendalikan arthropoda yang mengganggu, tetapi justru ingin mengendalikan tetapi memberikan dampak lain, misalnya gangguan terhadap ketenangan, penurunan produksi telur. Ya, itu juga nggak ingin mereka gitu. Sehingga konteksnya pertimbangannya tidak hanya sekedar mengendalikan serangga atau arthropoda itu, tetapi juga memperhatikan apakah pengendalian itu bersifat mengganggu atau tidak. Belum termasuk juga adanya apa namanya pestisida atau beracun gitu ya. Itu harus dipertimbangkan. Beda konteksnya kalau kita mengendalikan gangguan serangga atau gangguan arthropoda dalam konteks individu seperti pada peternakan sapi, babi, kerbau, kambing, domba gitu ya. Itu bisa apa namanya kita memperhatikan itu, bisa tidak terlalu apa pertimbangannya tidak dalam populasi gitu ya. Kecuali pada pasture ya. Penggunaan yang banyak itu pun relatif kita bisa mengendalikan, kita mengisolasi beberapa yang sudah terindikasi gangguan ektoparasit, kita isolasi gitu ya. Tapi pada ayam nggak mungkin. Ayam yang begitu banyak, satu vlog itu berarti 4.000, 5.000, Anda lakukan fogging atau spraying, waduh, itu harus betul-betul bijak ya, betul-betul bijak. Di antara bagaimana mengendalikan itu dengan secara biologis atau secara apa namanya fisikal, tetapi tidak sampai mengganggu misalnya. Kalau itu berasal dari apa namanya perkembangan misalnya lalat dari biasanya mereka bertelur di feses menyebabkan belatung gitu ya, ganggu itu. Nah itu dilakukan pembersihan yang walaupun tidak terlalu frekuen, terlalu frekuen juga menimbulkan gangguan gitu ya. Jadi itu intinya. Jadi strateginya akan berbeda kalau kita membedakan dengan pengendalian serangga atau arthropoda dengan komoditas ternak yang relatif besar, misalnya pada sapi, kemudian kerbau atau kambing domba, ya itu beda. Nah, dampak dari gangguan kutu misalnya itu bisa sampai bulu rontok, ya, kemudian lapisan dermis yang mengelupas karena aktivitas apa arthropoda ini, kemudian gigitan atau aktivitas iritasi yang terus-menerus menyebabkan apa kegatalan yang intens gitu ya, yang intens gitu. Termasuk apa menghisap darah. Nah, ini yang sangat harus diperhatikan gitu. Dan itu harus betul-betul apa ya memperhatikan bagaimana tingkat penyebarannya gitu ya. Kita tahu bahwa arthropoda seperti kutu ini kontak langsung. Nah, tatkala Anda misalnya dari kandang ke kandang kemudian tidak memperhatikan, kadang-kadang kan unggas itu kadang-kadang ada yang apa keluar dari kandang baterai atau katakanlah yang masih liter itu akan bercampur dengan unggas yang lain, itu akan mudah berdistribusi, akan mudah menjangkit pada yang masih sehat gitu ya. Itu harus diperhatikan. Kemudian kelompok yang lain di unggas itu juga ada arthropoda kelompok pinjal ya, atau kelompok Ordo Siponaptera.
Nah, pinjal pada unggas ini bisa pinjal yang boleh dikatakan sebagai pinjal yang sangat kecil dan karakternya atau morfologinya apa namanya soft ya, lunak. Ya di kelompok Echinopaga, diingat-ingat ini. Seringkali mahasiswa itu lupa kalau di unggas itu ada pinjal. Ada ya, pinjal gua ada. Echinopaga gallinaceae atau Echinopaga atau apa Cerbum gallinae atau pinjal dengan gangguan yang sangat menyakitkan karena dia painful ya, menyebabkan angka kesakitan atau derajat kesakitan kan aktivitas dia menghisap darah. Nah, pada pinjal ini biasanya seringkali berpindah dengan jalan meloncat ya. Kita tahu dia punya pasangan kaki yang relatif kuat, khususnya pada pasangan kaki yang ketiga, panjang, besar, digunakan untuk leaping, mencari induk semang. Dan dua-dua jenisnya, jenis kelaminnya, baik jantan maupun betina, dia menghisap darah. Ya. Nah, gangguan ini sangat menyakitkan karena relatif dengan bagian mulut yang tajam serta kuat, dia akan menusukkan itu dan menimbulkan rasa sakit yang makanya disebut unggas ini menimbulkan dampak painful, sakit yang terasa gitu ya. Nah, aktivitas itu menyebabkan iritasi, kegatalan ya, termasuk juga dia juga membawa beberapa infeksi ikutan, bisa itu kelompok bakteri atau juga kelompok parasit darah yang lain. Kelompok bakteri misalnya pada kasus plaque bubonik itu atau kita Pasteurella yang dibawa ya, Pasteurella motorcida atau juga kelompok-kelompok misalnya pada eh, ginjal yang bisa membawa bakteri ya, atau juga menjadi seperti Borrelia itu bisa dibawa, kemudian Rickettsia itu juga bisa terbawa oleh ginjal. Termasuk juga dermatitis. Dermatitis ini salah satunya adalah pemicunya juga luka-luka yang kemudian terintervensi oleh bakteri menyebabkan radang atau infeksi pada kulit, dermatitis ya, dermatitis traumatika. Artinya luka akibat aktivitas gigitan atau penghisap darah, terus kemudian bakterinya masuk. Nah, ini juga akan menimbulkan gangguan baik pada pertumbuhan maupun produksi telur. Utamanya biasanya pada unggas-unggas yang dilepas di backyard gitu ya, yang semi intensif atau di ekstensif gitu ya. Itu mudah sekali. Tetapi sekarang saat ini ayam itu cenderung trennya pada strategi pemeliharaan yang sifatnya close house ya. Dulu close house itu diawali dengan ayam potong, ayam pedaging. Relatif handlingnya lebih murah, lebih cocok ya. Begitu ya ayam broiler sudah sukses ya, sukses di dalam strategi model pemeliharaan yang close house tertutup. Nah, sekarang di ayam petelur juga sudah banyak ya yang close house itu. Close house itu relatif terisolasi dari dunia luar sehingga intervensi ektoparasit yang berasal dari mungkin dari hewan liar baik burung maupun kelompok roden maupun dari kelompok hewan-hewan yang lain ya, termasuk hewan liar itu ayam kampung yang dilepas sama biasanya pemeliharaan ayam kampung itu kan dilepas gitu aja sama pemiliknya kan. Nah, itu biasanya sebagai pembawa yang potensial untuk menularkan beberapa atau kuda, termasuk pinjal, kutu, maupun tungau ya. Nah, kelompok ayam siklus hidup ini, pinjal ini, kita tahu pinjal ini adalah seperti Echinopaga ini juga berpredileksi pada beberapa, misalnya feses yang kering, debu, das gitu ya. Dan ini sangat mudah berkembang ya. Kemudian Echinopaga gallinaceae ini biasanya aktivitasnya
bisa pada malam hari, tetapi juga bisa pada siang hari. Belum lagi termasuk yang kelompok apa namanya gurem ya, red mite poultry. Jadi apa gurem itu juga merupakan biasanya mengganggu pada ayam ayam yang pada periode mengeram ya. Jadi apa namanya dia menghisap darah, aktivitasnya ada nocturno pada malam hari, menghisap darah dan potensi untuk menghasilkan gangguan dan membawa agen infeksi yang lain sangat besar ya. Itu pada apa. Nah, pinjal ini biasanya melakukan aktivitas menghisap darah dan relatif sangat mengganggu karena dia bisa mencari induk semang yang lain dengan cara lompat ya, leaping gitu ya. Nah, karena aktivitas ini maka biasanya painful sting dengan alat mulut yang bisa menusuk ke kulit, maka dia akan menghisap darah dan transmisi beberapa potensial agen infeksi seperti virus dan bakteri. Itu. Bisa ada bulunya yang kusut, pucat karena anemia, aktivitas menghisap darah, itu adalah dampak-dampak yang ditimbulkan. Dampak langsung. Padahal yang dampak tidak langsungnya yaitu membawa bakteri, termasuk protozoa darah, termasuk bakteri, termasuk virus gitu ya. Nah, gejala klinisnya bisa gangguan ketenangan, ginjal dalam jumlah yang besar maka menyebabkan anemia dan kekurusan. Pasti mengganggu proses produksi telur dan kalau pada ayam daging ya pasti gangguan pada pertumbuhan. Nah, kemudian luka pada biasanya ginjal ini adalah di daerah-daerah yang relatif bulunya jarang. Karena akses dia untuk bisa menjangkau kulit akan jauh lebih mudah. Jadi unggas itu merasa terganggu di bagian, kemudian dia menggunakan paruhnya atau menggunakan kakinya untuk mencakar-cakar bagian yang terdapat pinjal yang beraktivitas menghisap darah itu. Biasanya gitu. Akhirnya luka. Nah, luka itu juga di samping luka akibat gigitan atau hisapan darah dari pinjalnya, terkena luka karena cakaran gatal yang sangat, kemudian masuklah bibit penyakit baik bakteri maupun virus, bahkan bisa jamur gitu ya. Nah, sistem perkandangan biasanya yang bisa sedikit banyak akan menurunkan yaitu dari semen, dari beton ya. Jangan dari tanah. Kalau dari tanah dia akan mudah sekali berkembang biak pinjal itu ya. Termasuk strategi pengendalian berupa sanitasi kandang, kebersihan, membuang kotoran secara teratur walaupun tidak terlalu sering karena pertimbangan gangguan kegaduhan itu ya. Mengandung semua stadium pinjal tidak akan kalau dengan kebersihan yang relatif teratur tidak akan mengurangi sedikit banyak akan mengurangi ya. Kemudian, nah kalau kita berbicara pada breeding beda lagi. Breeding itu yang diutamakan adalah pemeliharaan grandparent-nya. Grandparent itu induk ayam yang menghasilkan telur. Nah telurnya itu ditetaskan, nah menghasilkan kutu anak itu yang grandparent-nya itu yang harus betul-betul bisa dilakukan pengendalian secara individual karena grandparent itu harganya mahal ya. Apalagi dalam puncak produksinya, yang periode produksi telur untuk diojek itu, yang periode kedua, ketiga itu sampai keempat itu sangat produktif. Nah itu bisa dilakukan pengendalian individual dengan spraying, dengan dusting, ya, tapi tidak sampai menimbulkan stres ya. Dan itu bisa karena grandparent itu sangat mahal. Tetapi kalau yang komersial ya jangan ayam itu pegang satu-satu terus kemudian diping, di spraying, wah itu akan menurun drastis itu produksi telurnya kalau pada ayam telur pada ayam broiler ya akan pasti gangguan pertumbuhan itu. Nah seperti ini, jadi bisa dilakukan semprotan, dusting kayak itu pembedaan gitu ya. Kemudian di samping tadi apa namanya
apa namanya? Ada ektoparasit, juga ada protozoa ya. Nah, protozoa ini selalu kita bisa hubungkan dengan vektor ya. Selalu kita hubungkan dengan vektor. Jadi misalnya malaria pada unggas itu kalau tidak ada kelompok vektor pembawa ya, bisa nyamuk ya, itu tidak akan tertular pada protozoa ya, protozoa darah ya. Tetapi juga ada protozoa pembawanya cacing. Cacing Heterachis gallinarum yang membawa Histomonas. Jadi protozoa pada saluran pencernaan. Saya seringkali menjelaskan Heterachis gallinarum itu cacing yang tidak terlalu patogen. Tetapi justru kerugiannya akibat dia itu membawa protozoa saluran pencernaan berupa Histomonas miliaridis yang menyebabkan penyakit kepala hitam, blackhead disease, atau penyakit histomoniasis atau enterohepatitis. Nah, itu sangat penting ya. Kalau kita kupas kemarin, cacing banyak ya, ada Ascaridia gali, ada Reletina, ada Davainea ya, seperti ini cacing pita gini ya. Ini sudah kemarin ya. Nah, termasuk juga penggunaan obat-obat cacing yang itu akan mereduksi potensi dia di dalam membawa penyakit ya. Kemudian penyakit yang paling urgent dan paling strategik di dalam protozoa pada unggas adalah pada saluran pencernaan, yaitu koksidiosis. Penyakit koksidiosis ini adalah penyakit pada saluran pencernaan yang kita kenal sebagai penyakit strategis karena apa? Koksidiosis ini bisa strategis karena menyebabkan kerugian ya. Dan kemudian sangat mudahnya berjangkit. Karena koksidiosis ini biasanya penularannya melalui stadium oogista yang infektif, yang sudah bersporulasi. Nah, sporulasinya itu terjadi di luar induk semang. Ya, dan macam spesiesnya banyak. Jadi jenis koksidiosis pada ayam itu jenis spesiesnya banyak, ada 8 sampai 9 spesies ya. Mulai dari Hastopolina, Mevati, Maxima, Necatis, Mitis, Precox, banyak ya, ada 9, 10. Brunetti ya, banyak ya, Tenella ya. Semua di saluran pencernaan, tinggal predileksinya di saluran pencernaan bagian mana, bagian yang depan atau ke belakang gitu ya. Anda bisa pelajari itu karena sudah sering kali kita jelaskan. Dan kenapa ini strategis? Karena peternak itu saat ini itu mindsetnya harus dirubah. Kalau selama ini koksidiosis itu selalu program pengendaliannya dengan program pencegahan, prevention, dengan memberikan obat anti koksi yang disebut dengan koksidiostat. Ya. Nah, ini biasanya pada feed mill. Feed mill itu produksi pakan unggas. Bisa Pokpan, Komfit, Wonokoyo, Cargill, Samsung gitu ya. Itu mereka rata-rata pada pakan jadinya itu menggunakan antikoksi sudah. Antikoksidiosid. Bisa menggunakan eski ya, sulfagynoxalin, bisa menggunakan amprolium atau juga bisa menggunakan ionosfor. Nah, karena seperti itu sehingga peternak itu dimanjakan dengan penggunaan antikoksi seperti itu. Dengan ini sudah kita kasih pakan yang sudah mengandung. Anda lihat kalau Anda misalnya ke PS ya, poultry shop gitu ya, biasanya di labelnya itu, di karung-karungnya itu ada koksidiostat gitu ya, antikoksimsial gitu. Walaupun tidak menyebutkan secara eksplisit apa macamnya gitu ya, pasti ada begitu. Nah, dengan seperti itu akhirnya koksinya bisa dikendalikan. Tetapi jangan lupa bahwa saat ini
global isu terkait dengan adanya AMR, antimicrobial resistant, teman di dalamnya juga anti koksi itu juga termasuk isu-isu tentang makanan yang bebas dari residu, terutama dari produksi ternak. Ya. Produksi ternak kan banyak, ada telur, ada susu, ada daging, begitu ya. Residual chemical agent itu atau bahan-bahan kimia, termasuk antibiotik, antikoksi, itu sebenarnya sudah lama, cuman di Indonesia itu prakteknya yang tidak bisa dijalankan dengan baik. Seringkali memang itu terjadi pembiaran dan kontrolnya kurang kuat. Sehingga seringkali hanya produsen-produsen atau peternakan-peternakan unggas yang mematuhi protokol itu yang bisa bersaing, yang bisa melakukan ekspansi dengan mengekspor produk-produknya baik telur maupun daging. Tapi kalau peternak-peternak kita yang di daerah itu yang dari otodidak, tetap sekarang itu tidak bisa bersaing. Mereka hanya pemain domestik, pemain lokal, tidak bisa bersaing. Karena apa? Karena mereka selalu mengandalkan penggunaan obat-obat baik itu antibiotik maupun chemical agent yang lain, mas antikoksi untuk kesehatan ternak mereka. Nah, itu risikonya adalah resistensi. Kedua, residual, ya, residu yang terdeposit pada beberapa organ maupun di dagingnya, begitu ya. Baik di hepar, di dagingnya, termasuk juga di beberapa organ dalam ya. Nah, mereka kalau tujuannya untuk ekspor pasti tertolak, pasti. Karena mereka negara importer itu, negara maju seperti Jepang, Eropa, Amerika, termasuk Singapura itu kan ketat sekali. Kalau ada produk-produk yang dimasukkan ke negara mereka kemudian tidak lolos dari itu, pasti mereka tolak. Nah, bagi pengekspor, barang yang sudah dikirim itu kan ongkos untuk dikembalikan lagi, diangkut lagi ya pasti banyak menghasilkan atau banyak menyedot kos kan atau biaya kan. Risikonya pasti dibuang itu, dikembali lagi ongkos lagi, wah. Nah, itu yang kerugian. Sehingga pemain-pemain di industri perunggasan yang bisa mengekspor itu yang betul-betul pemain-pemain besar yang sudah mengadopsi protokol penggunaan chemical agent yang terkendali. Dan sekarang mengarahnya pada penggunaan vaksin. Maka dari itu penggunaan vaksin itu sangat dianjurkan karena vaksin tidak ada risiko untuk residu. Kan vaksin itu kan biasanya berasal dari agen infeksi yang menyebabkan infeksi. Nah, pada koksi juga gitu. Nah, di lab itu saya sudah melakukan mencoba untuk bisa membuat sheet vaksinnya itu dengan mengadopsi beberapa teknologi yang bisa relatif bisa kita kerjakan dan itu bisa dilakukan sebelum bukan sebelum, sekarang sudah masuk vaksin-vaksin dari luar, dari Amerika seperti Seva, kemudian dari Spanyol, Hipra gitu ya. Nah, di kita dulu ada vaksin yang diproduksi kita di Pusvetma itu Jalan Ayan itu. Tetapi itu vaksin yang jenis penggunaan atau cara pembuatan vaksinnya dengan melakukan atenuasi atau melemahkan dengan model penyinaran. Jadi dengan penyinaran sinar ya, bisa sinar gamma gitu ya yang bisa melemahkan itu. Tapi itu sudah teknologinya sudah banyak ditinggalkan. Sekarang yang dengan atenuasi dengan fase berulang pada induk semangnya, kemudian diambil stadium yang prekusius, stadium yang yang belum, yang macet dini, yang matang dini. Nah, stadium macet dini itu early state itu dipasaskan lagi akan menghasilkan generasi yang lemah. Ya, generasi lemah itu yang kita gunakan untuk sebagai vaksin attenuated precocious, yang jenis precocious. Nah, itu kita coba dan alhamdulillah sudah
berhasil sebetulnya. Sehingga saya tinggal nanti berhubungan dengan industri bagaimana cara bisa mempromosikan pada beberapa peternak, walaupun skalanya masih dalam skala awal yang nantinya akan harapannya untuk bisa sampai pada industri yang lebih besar lagi gitu ya. Nah, penguatan-penguatan itu yang akan mencoba untuk bisa bersaing pada industri-industri vaksin ya. Tidak hanya kita sebagai pemain penonton ya, mendatangkan vaksin dari luar ya, kalau itu sih semua negara mudah, tapi bagaimana bisa memberdayakan. Dan kemudian yang lebih penting adalah isolatnya. Kalau isolat ASI sendiri kan enak, sesuai dengan targetnya. Kalau vaksin itu kita ambil dari bahan agennya atau agen infeksinya dari lokal sendiri kan sesuai. Kalau yang dari luar kan variasi genetiknya maupun kandungan material genetiknya itu kan epitopnya terhadap target-target organ yang bisa distimulasi untuk menghasilkan kekebalan itu kan relatif tidak seotentik dan tidak seseragam dengan isolat-isolat lokal sendiri itu. Ya. Itu tidak hanya di parasit, di bakteri juga begitu, di virus juga gitu. Ya, itu lebih baik. Nah, kita tahu bahwa di spesies di unggas, di ayam khususnya ya, itu banyak ya, ada namanya. Nah, ini siklus hidupnya harus tahu ya. Ada 3 kelompok perkembangan atau stadium. Ada stadium sporogoni yang ini dia terjadi di luar induk semang. Ada kelompok gametogoni, ini di dalam induk semang juga, tetapi juga ada stadium sisogoni. Anda harus tahu ini pengetahuan dasar sebetulnya ya. Minimal kalau Anda pengetahuan dasar ini Anda nanti bergerak di bidang perunggasan, tahulah ini ya. Harus Anda kuasai ini. Sison itu adalah generasi aseksual, hasil perkembangan merozoid yang masuk ke dalam sel epitel, kemudian berkembang menjadi sison, generasi sison. Nah, sison ini mulai dari muda sampai matang, menghasilkan merozoid. Nanti merozoid keluar dari sison yang sudah matang pecah, sel epitelnya juga pecah, terjadi bleeding. Dan ini jumlahnya tidak hanya puluhan, ratusan, bahkan ribuan. Kalau sudah selnya ribuan, bahkan jutaan, pasti bleeding kan. Jadi pecah sel epitelnya karena perkembangan sison ini, dan sison yang pecah itu menghasilkan merozoid yang jumlahnya ratusan gitu ya. Nah, merozoid itu juga menginfeksi sel epitel yang sehat lagi. Itu terus menerus kolateral gitu. Bahkan sampai sison generasi ketiga, keempat gitu ya. Nah, akhirnya ciri khas dari penyakit ini adalah bleeding yang bisa terlihat pada feses yang berdarah. Fesesnya mengandung darah karena darah yang ada di lumen usus ikut terdorong oleh peristaltik usus keluar melalui feses. Jadi blood diarrhea gitu ya. Nah, pada sisi lain stadium ini juga berkembang menjadi stadium aseksual, merozoid yang generasi sison yang ketiga biasanya berdiferensiasi. Yang semula tidak berdiferensiasi, yang semula sifatnya tidak jelas seksnya, tetapi pada stadium sison yang ketiga, generasi yang ketiga biasanya terjadi diferensiasi. Merozoidnya ada yang menjadi makrogamet, ada yang menjadi mikrogamet. Yang makrogamet itu lebih dulu masuk ke dalam sel epitel yang sehat, berkembang, kemudian disusul dengan mikrogamet. Mikrogamet itu sel jantan, masuk mengawini atau menjadi di dalam, jadi masuk yang dahulu itu dalam makrogametnya, kemudian disusul dengan mikrogamet dalam satu sel epitel itu, mereka berkopulasi ya, singgami akan membentuk sigut. Sigut itu adalah ookista itu sigut. Sehingga sigut itu, ookista itu adalah generasi seksual, hasil perkawinan antara makro dan mikrogamet. Nah, berkembang di dalam sel epitel, kemudian dia sudah matang, dia akan keluar dan pecah juga sel epitelnya itu. Nah, setelah keluar, sigut atau ookista ini dipasaskan melalui feses. Pada saat fresh dari feses itu belum infektif, masih belum seperti ini. Anda lihat nggak kursor saya ini? Yang saya putar-putar ini kursor. Terlihat. Terlihat nggak ini? Terlihat ya. Nah, ini ada ookista yang sudah keluar melalui feses.
Ini belum berspekulasi, ini belum bisa menginfeksi ayam atau menginfeksi unggasnya. Baru di dalam feses itu, di kandang, di tempat feses itu, karena pengaruh oksigen, pengaruh kelembapan, pengaruh temperatur, suhu, dia akan berkembang menjadi ini yang bersporulasi, menghasilkan 4 sporosis. Nah, 4 sporosis masing-masing mengandung 2 sporozoid. Jadi satu ookista yang bersporulasi itu mengandung 8 sporozoid. Karena masing-masing sporokista yang bersporulasi mengandung 4 sporosis. Masing-masing sporosis mengandung 2 sporozoid, sehingga totalnya ada 8. Kalau kita menghitung parasitologi indeks dari mudah, jadi kalau ookista itu satu ookista yang bersporulasi atau yang infektif itu menginfeksi ayam, pasti parasitologi indeksnya adalah kemampuan dia menghasilkan infeksi pada epitel usus, ada 8 sel epitel usus yang bisa diinfeksi oleh awal ya, sebelum dia berkembang menjadi sison ya. Awal masuknya sporosis, ookista yang bersporulasi, pecah, dia akan menginfeksi seperti ini. Dia akan bisa menginfeksi 8 sel epitel. 8 ini akan menjadi sison semua. Ya, jarang yang satu sel epitel dihuni oleh 2 sison, jarang ya. Satu sel epitel ada 1 sison. Nah, sisonnya ini yang menghasilkan ratusan bahkan ribuan merozoid. Nah, inilah yang akan memperparah proses infeksi ya. Anda tahu itu, harus tahu itu ya. Supaya sehingga kita mengenal adanya periode pada parasit itu adalah periode prepaten period atau periode prepaten. Periode prepaten itu dihitung dari mulai ookista itu menginfeksi, ookista yang bersporulasi itu menginfeksi ayam, kemudian sampai waktu di mana diketahui ookista yang bersporulasi pada ookista yang belum bersporulasi pada feses yang dikeluarkan dari tubuh ayam. Ini yang disebut periode prepaten gitu ya. Harus ingat itu. Karena penyakit ini penyakit yang sangat strategik dan banyak menimbulkan gangguan ekonomi pada perunggasan. Berapa billion dolar ini tahunan yang dibangun, dan ini seluruh dunia ada. Sangat kosmopolitan. Mau di negara-negara dingin, temperate ya, banyak ya kasus ini, masih apalagi di negara-negara tropis, bangsa Thailand, Indonesia, Malaysia, Filipina, Kamboja, Laos, banyak sekali. Tahu di Middle East itu banyak ya. Nah, kita berinjak pada gejala klinis dari infeksi yang menunjukkan gejala klinis depresi, bulu kusam, pucat, cengger kaki, diarenya feses, sekum berdarah, gitu, tergantung spesies Emirianya, pertumbuhan yang tidak normal, mortalitas yang cukup tinggi, apalagi pada ayam petelur yang pulet gitu ya. Kemudian gejala patologisnya, lapisan mukus serosa usus, terdapat poki putih mukosa. Jadi ini biasanya dilakukan scoring gitu ya, sampai sejauh mana adanya perubahan-perubahan pada mukosa usus, bisa sampai terjadi hemoragi, petechiae, swelling, macam-macam ya. Ada di scoring berdasarkan John Henry tahun 70 itu ya. Nah, skor perdarahan skor 2, kemudian ada pendarahan usus buntu 3, ada radang dan perdarahan di kolon 4 itu ya, itu adalah cara-cara. Nah, seperti ini. Anda bisa lihat ini ya, banyak ini spot ini kalau sebelum baru kita keluarkan dari rongga perutnya, lihat ini, kalau kita insisi ya, akan terjadi fogi-fogi yang bisa terlihat lebih jelas lagi. Ini dari luar kelihatan seperti ini. Nah, termasuk ini. Nah, ini juga. Nah, ini. Dari swelling itu sudah biasa. Karena apa? Karena terjadi pembengkakan yang merata. Karena infeksinya merata. Infeksinya bisa sampai di beberapa bagian usus ya. Karena targetnya adalah di GI tract. Nah, seperti ini. Inaksima ya. Seringkali diikuti dengan penimbunan gas. Karena infeksi Emeria itu biasanya ikutannya adalah bisa Clostridium, Salmonella gitu ya. Sehingga disebut ada radang enteritis gitu ya. Salmonella enteritis gitu ya. Pembentukan atau pembesaran bisa berkali lipat dari normalnya. Nah, seperti sekum ini ya. Bisa sampai berlipat-lipat itu artinya pembesarannya itu ya.
Belum lagi kalau kita insisi, nah ini Anda bayangkan normal segini, tapi begitu berapa kali lipat ini pembesarannya. Nah ini ada fungsi sebagai penyerapan air di sekum di usus besar akan abnormal pasti, kan penting itu sebetulnya. Kalau kita buka seperti ini, wah jadi foki-foki, kemudian penimbunan darah kental macam-macam, eksudat. Nah seperti ini. Ini di usus apa di iliumnya ya, iliumnya di usus harus bagian posterior, bagian distal ya. Ini di sekumnya seperti ini. Nah ini ada gambaran beberapa lokasi jenis emiriannya yang biasanya mengisi pada unggas, pada ayam terutama. Di duodenum apa saja ya. Kemudian di small atau di usus besarnya ayam itu ya sekum sama kolon itu ya. Nah, Tenella brunetis bagian gitu ya. Dan ini sangat mengganggu dan sangat menimbulkan. Kemudian kontrolnya misalnya bisa pencegahan, bisa pengobatan. Pencegahannya biar biosecurity dimanapun industri perunggasan atau di ternak lain, ternak besar, biosecurity itu penting ya. Biosecurity itu termasuk kebersihan kandang, termasuk menjaga lalu lintas perdagangan, keluar masuk orang, keluar masuk alat-alat transportasi, termasuk alat-alat perkandangan itu penting ya. Dan vaksinasi. Nah, kita dalam rangka ini maka diberikan sosialisasi penggunaan vaksin pada kasus-kasus koksidiosis. Sekalipun hitungannya misalnya, oh masih mahal itu. Belum tentu. Anda hitung secara cermat, kalau itu disebabkan karena penyakit koksidiosis, kemudian kita keluar biaya untuk pengendalian obat macam-macam, belum risiko residu, belum risiko resistensi. Kemudian kalau dibandingkan vaksinasi, akan mungkin lebih murah bahkan gitu loh. Mereka kan hitungannya secara gini, wah memang vaksin koksidiosis masih mahal sekarang ya. Satu dosis 1.000 itu bisa hampir 780-800 ribu per vial itu, per vial itu. Nah, kalau hitungan begitu ya memang kelihatannya rugi, enggak sebetulnya gitu. Nah pengobatannya ya ini tadi bisa menggunakan Yunusfos, salinomycin, tapi ini sebenarnya tidak, kalau sudah terkena koksi memang tidak terlalu efektif ya gitu. Atau juga melalui air minum sulfaguanosalin, amprolium ya. Ini ada WHO itu sudah melarang penggunaan animal production menggunakan obat-obat kimia, baik itu antibiotik maupun kemoterapi gitu. Nah itu yang harus dilakukan. Itu penting ya, sehingga penggunaan vaksin akan jauh lebih rasional dan lebih natural gitu ya. Kemudian penyakit saluran pencernaan atas akibat protozoa pada saluran pencernaan. Yang paling mudah biasa kita kenal ada Trichomonas gallini. Karena ada Trichomonas fetus yang ada di saluran reproduksi, di uterus, di mana di tuba fallopian itu ya, di saluran reproduksi ya. Nah, kalau avian trichomoniasis ini ada Trichomonas fetus, Trichomonas gallini yang bisa diisolasi atau bisa dideteksi dengan cara swab di kerongkongan pada merpati, pada ayam gitu ya. Itu bisa dikalkun gitu ya. Bentuknya ya memang protozoa berflagella sama dengan Trichomonas fetus, tetapi ini perberadaannya di saluran pencernaan atas ya. Mudah ini, biasanya di merpati sangat banyak ya. Mudah sekali untuk mendeteksi. Bentuknya seperti ini. Nah, kasus Trichomonas fetus ini, Trichomonas gallini ini, penularannya melalui pigelmik. Pigelmik ya seperti ini loh. Burung itu kalau memberi makan anaknya kan diloloh dengan mulutnya itu kan. Burung apa saja gitu kan. Nah, melalui proses seperti inilah terjadi penularan. Maupun air minum yang terkontaminasi. Misalnya dia unggas atau burung-burung liar itu kan minumnya kan di sembarang tempat, namanya liar. Nah, disitulah risiko untuk penularan gitu ya. Gejala klinisnya biasanya ngorok, eksudat dari rongga mulut, lesi-lesi kuning pada rongga mulut, termasuk esofagus, crop, proventriculus, bahkan di liver. Ini dari, nah seperti ini Anda bisa lihat, merpati yang diempang-empang air ini, terus kemudian minum, ini risiko untuk penularan. Nah kalau kita bedah, ini ada eksudat ini apa, kayak cheese ini, kayak keju ini,
di rongga mulutnya gitu ya. Dan ini sangat mengganggu. Tadi termasuk ngorok, pembengkakan, ya, eksudat ya. Diagnosis gejala klinis, terus kemudian pemeriksaan parasit pada saluran pencernaan atas, swab ya. Bisa menggunakan furasolidon, diamino 5 nitrotiazol, ya masing-masing dengan dosis seperti itu. Tapi apapun itu, bahwa penyakit ini juga eksis di dunia perunggasan. Dan kalau itu mencemari air, pasti dengan mudah sekali untuk menyebar ke unggas yang lain gitu ya. Kemudian materi yang lain adalah ini, kita teruskan dengan protozoa pada saluran pada protozoa pada darah, ya, peredaran darah. Yang pertama kita mengenal sorry. Bentar ya. Tadi sudah nggak kelihatan ya, ini sekarang ini. Sudah kelihatan? Halo? Ya. Kelihatan, Prof. Iya, sekarang yang ini. Ini kita betul-betul kita ingat ya kembali ya, bahwa Anda juga bisa nantinya juga bisa mengambil topik-topik ini untuk bahan skripsi ya. Bahkan penelitian nasional ini juga sangat penting dan tergantung ya. Berat ringannya suatu penelitian tergantung bagaimana Anda strategi untuk bisa mengeksplor topik yang akan jadi judul skripsi dan kemudian bagaimana cara men-screening kemudian mengeksplor topik-topik itu. Seperti leukositosonosis. Ini kalau kasus-kasus yang di lapangan itu bisa Anda ambil sampel itu kemudian Anda periksa sudah jadi. Anda amati berapa prevalensi terus Anda ambil beberapa lokasi itu sudah jadi ya. Termasuk kalau Anda ingin mengeksplor tentang lebih jauh lagi siapa sih berapa sih prevalensinya dilihat dari hubungannya dengan vektornya gitu ya. Nah, leukositosonosis adalah protozoa darah pada unggas, pada ayam, pada banyak ya, pada bebek. Yang penyebabnya itu adalah leukositozoon pada ayam itu Leucauleri dan Sabrusesi. Dengan pada kalkun itu leukositozoon smithi, pada itik itu leukositozoon simondi. Ya. Penularannya kalau tidak ada vektornya tidak akan terjadi. Melalui gigitan bisa Kulicoides atau Simulium kelompok itu ya. Kemudian gejala klinisnya feses hijau, tapi ini sebenarnya tidak spesifik. Ya bolehlah kalau itu diikuti dengan misalnya anemia dan ada juga muntah darah. Muntah darah ini juga ada diferensial diagnosisnya, termasuk ILT ya. Depresi pasti penyakit itu menimbulkan depresi, nafsu makan menurun, belum termasuk kelumpuhan dan kematian. Nah, muntah darah tadi diagnosisnya ada ILT, ya, ada apa namanya malaria, feses hijau juga bisa salmonella, macam-macam ya. Nah, ini juga demikian. Cara penularan dan siklus hidup leukositozoon juga ada 3, sporokuni, ada gamitokuni, ada sisojoni. Ada sisojoni dan gamitokuni ada di tubuh hospesnya, di unggasnya. Ada sporokuni ada di tubuh vektornya. Kalau koksi tadi di alam bebas. Kalau ini di vektornya, ya. Bisa di Kulicoidesnya, bisa di Simuliumnya, gitu ya. Ciri khas dari leukositonosis kalau kita lakukan nekropsi, pembedahan, terjadi bleeding yang masif di seluruh organ pencernaan, di seluruh organ dalam. Baik itu di usus, di jantung, di spleen, ya, lien itu, timpa, kemudian di paru, di hati, ya, seperti ini. Ini paling khas ya, bleeding yang masif ya. Jadi seperti ini. Ini yang ciri khas leukositosonosis. Kenapa kok jadi bingung? Karena leukositoson ini bisa berinfiltrasi ke seluruh epitel atau seluruh sel organ dalam dengan fase sisojonnya tadi itu. Bleedingnya sama masif, semua terjadi. Kalau pada Emilia kan enggak, hanya di usus saja. Gitu. Kalau pada ini pada organ dalam, paru, pankreas, ya.
Kemudian ini perubahan anatomia bercak darah pada otot paha karena bleedingnya itu bisa menyebar kemana-mana, ke perut, kulit antara mata, ya, peredaran pada seluruh organ dalam, hati, paru, limpa, pankreas, usus, macam-macam perubahan kulus sampai pada bursa Fabricius. Nah, karena bleeding yang sangat bisa ditemukan gumpalan darah pada rongga perut karena hampir semua organ dalam mengalami perdarahan dan di saluran pernafasan juga bisa terjadi. Ya. Kemudian diagnosisnya pasti gejala ini tadi ada muntah darah gitu ya. Ulas darah itu ditemukan seperti ini. Ya, bisa di sel darah putih, bisa di eritrosit. Ya. Dilakukan gerusan jaringan. Jaringan itu dilakukan gerusan ya, dipenyet dengan spoon gitu ya. Terus kemudian dilihat histopat dengan gerusan itu pada pemeriksaan histopatologinya kan ditemukan di gerusan itu diteteskan di objek, kemudian ditutup akan terlihat stadium Sisonnya ya. Hubungan dengan pemeriksaan serologis dengan mengetahui titer antibodinya. Nah seperti ini hasilnya. Bisa kalau histopatologi apa di smear, blood smear bisa dilakukan. Ya. Di blood smear bisa gerusan jaringannya. Diagnosis bandingnya bisa ILT tadi muntah darah, gumboro masuk bercak darah pada bursa Fabricius, keracunan sulfa juga demikian di hepar. Malia unggas juga ditemukan ulasan darah. Pengendalian dengan vektor yang paling bagus itu vektor penularnya, polikodesnya. Dan otomatis polikodesnya kan berkembang dalam breeding base ya, tempat perindukannya di semak-semak yang berair basah gitu ya. Itu coba dilakukan pembersihan ya, sehingga mempengaruhi atau menurunkan populasi vektor pembawanya. Kebersihan lingkungan semak-semak. Vaksin, nah ini juga dalam tataran sekarang masih dalam tataran laboratorium, tapi tidak memungkinkan bahwa ini akan bisa terjadi dilakukan di industri dengan apa namanya penggunaan vaksinnya itu akan lebih alamiah. Yang berikutnya adalah malaria unggas, yang vektornya adalah nyamuk ya, macam-macamnya. Malaria unggas ada Plasmodium juxtanuclear, Plasmodium dure, dan Plasmodium yang lain, tergantung jenis unggasnya gitu ya. Plasmodium unggasnya ini pada ayam ya. Kemudian penularannya pasti melalui vektor ya. Nyamuk biasanya. Cara penularannya pasti sama ya, baik sison maupun ini apa namanya gametnya, gitu. Itu ada di hospesnya. Adapun yang sporogoninya ada di vektornya. Ya. Nah, gejala klinisnya suhu naik turun, intermittent fever, ya. Kemudian bulu kusut, nafsu makan turun, diare kehijauan ya sama tadi. Ya. Anemia pasti, jengger, pial pucat ya. Gangguan ada kan udah nggak asing loh dengan istilah jengger. Pial itu yang ini, jengger itu yang ini, jengger itu yang ini, pial itu yang ini ya. Harus tahu itu. Pucat, perubahan pH-nya keseimbangan biasanya terjadi pembesaran pada limpa, ya, splenomegali, ada pada ginjal, pada liver, hepatomegali. Ya. Karkas pucat anemia kan ya. Pendarahan pada organ dalam dan otot, tapi tidak semasif pada leukositosun. Nah, pada blood smear akan kelihatan seperti ini. Di eritrosit ya. Ini plasmodium gamet dan sison pada karena tadi kan bahwa perkembangan gamet dan sison ada di tubuh hospesnya. Ya. Kemudian diagnosis bandingnya leukositosun ini masih persis ya. Hanya saja perbedaan adalah pendarahannya tadi ini yang lebih berat. Pengendalian kontrol nyamuk penular, lingkungan tempat perkembangan semak-semak, masuk kaleng, ban bekas ya, sama dengan kalau kita ingin menghindari demam berdarah gitu ya. Yang berikutnya adalah hemoproteosis. Penyebabnya hemoproteosis columbae. Hewan yang diserang biasanya ada unggas, bisa merpati, bisa pada ayam. Penularannya pada gigitan kelompok lalat Hippobosidae, Hippobosca. Termasuk Chrysop. Chrysop ini kelompok Tabanidae. Ada juga Corycoides, kelompok Ceratopogonidae. Biasanya pada merpati adalah lalat Pseudolingia canariensis. Pseudolingia canariensis.
Nah, pada pemeriksaan penyakit ini didasarkan pada gejala klinis umumnya relatif tidak bersimptom atau asimptomatis. Anoreksia pada kasus-kasus yang agak berat ya, anemia kalau memang serangannya berat. Kuda burung selalu tampak seperti tiduran aja lemes, kemudian ada kematian pada proses-proses infeksi yang akut ya. Perubahan pH-nya adalah pemberasan limpa dan hati, gejala ginjal berwarna gelap. Diagnosisnya ditemukan pemeriksaan darah uras ya. Ditemukan kasus-kasus seperti Halter ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini ada eritrosit ya, ada kelompok mikrogamet, ada kelompok makrogamet. Kalau granulanya menyebar ke seluruh bagian dari parasit itu, maka ini makro, tapi kalau wujud di ujung-ujungnya seperti ini adalah kelompok mikrogamet, ini makrogamet ya. Ini mikrogamet yang ada. Bentuknya. Nah, pada jaringan sison akan ditemukan seperti ini. Kalau itu kita warnai, kemudian juga di jaringan, termasuk juga di eritrosit ya. Nah, sison di hemoglobin seperti ini. Ini bisa terlihat pada saat histopat ya. Jaringan seperti ini. Ini di darahnya ya. Kemudian diagnosis malaria unggas pasti kontrol lalat sebagai vektornya, vektor pembawa. Ya pasti vektornya adalah kalau pada pada kulikoides itu pasti akan biologis ya dari perkembangannya. Vektor lalat penyebab lalat kandang ya. Saya pikir itu kuliah hari ini. Ada pertanyaan? Terima kasih ya saya diundang untuk memberikan materi ini karena daripada nanti kita kelewat gitu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan melalui WA atau ketemu di kampus ya. Karena ini persiapan Anda untuk memasuki periode Anda kan ini semester 6 ya? Iya, Betul. Prof. Berapa? Betul, Prof. Semester Nah, nanti 6. semester 7 Anda sudah mulai siap-siap untuk skripsi supaya studi Anda nggak terlalu lama gitu ya. Jadi ini bisa diambil contoh misalnya kalau aku pingin mencari tentang malaria pada unggas, ambil aja sampel di lapangan, dieksplorasi di lab, bawa sampelnya, diperiksa gitu, udah jadi gitu ya. Oke, jarang yang di malaria itu dieksplor lebih lanjut. Alasan mencari sampelnya banyak kalau Anda pergi ke daerah, Anda ke Blitar, Pare, banyak itu kan itu. Anda apalagi punya saudara sendiri, ya itu sangat penting. Ya, oke, terima kasih. Itu Permisi, absen ya Prof. sekarang, absen ya. Untuk absennya nggih. Tuh, sebentar ya. Ini kelompok E ya? Kelas A dan B, Prof. Oh, A dan B ya? Nggih. A dan B. Ini A dulu ya.